Santi, seorang wanita ambisius yang membangun kebahagiaan di atas air mata orang lain. Tiba-tiba dikirimi paket mistis yang menandai dimulainya hitungan mundur kematiannya. Dalam 11 hari, ia harus menyaksikan tubuh dan hidupnya hancur perlahan sebelum sebuah keadilan kelam menjemputnya di malam terakhir. Pagi itu, udara di kawasan perumahan elit itu terasa ganjil, lebih dingin dari biasanya. Santi berdiri di teras rumahnya yang megah, menyesap kopi mahal sambil memandang taman yang tertata rapi. Hidupnya terasa sempurna. Ia berhasil mendapatkan Baskoro, pria kaya yang ia rebut dari istri sahnya setahun yang lalu. Skandal itu sempat heboh, tapi bagi Santi, kemenangan adalah segalanya. Langkah kakinya terhenti saat matanya menangkap sebuah bungkusan kumal di ambang pintu. Sebuah kain mori yang sudah menguning karena tanah. Dengan rasa jijik, ia membukanya. Di dalamnya, seekor bangkai ayam hitam tanpa kepala yang sudah dikerubungi lalat hijau tergeletak kaku. Di bawah bangkai itu, ada foto pernikahan Santi dan Baskoro. Namun, foto itu telah dirusak. Sebuah jarum karatan menusuk tepat di bagian leher Santi. Cih, paling ini kerjaan si Lastri. Masih belum ikhlas juga ternyata. Gumam Santi remeh. Ia melempar bungkusan itu ke tempat sampah. Tanpa tahu bahwa detik itu juga, jam pasir kematiannya mulai berputar. Memasuki hari ketiga, rumah itu mulai berubah. Bau busuk yang tajam tiba-tiba muncul entah dari mana. Bukan sekedar bau bangkai, tapi bau daging manusia yang mulai membusuk, beradu dengan aroma melati yang menyengat hingga menusuk hidung. Santi mencoba menyemprotkan pengharum ruangan berliter-liter. Tapi bau itu justru seolah keluar dari lubang pori-porinya sendiri. Di depan cermin, Santi terpekik. Di lehernya, muncul memar kebiruan yang melingkar. Persis di titik jarum pada foto yang ia temukan. Malam-malam berikutnya menjadi neraka. Setiap jam 2 pagi, suara garukan terdengar dari balik tembok kamar. Seperti kuku manusia yang mencoba menggali keluar dari beton. Anehnya, Baskoro tidak mendengar apa-apa. Suaminya itu mulai menatap Santi dengan tatapan jijik dan ketakutan, karena istrinya kini berbau busuk dan sering bicara sendiri. Hari ke-7 adalah hari yang menghancurkan martabat Santi. Saat sedang jamuan makan malam bersama relasi bisnis Baskoro, tenggorokan Santi mendadak terasa tercekik. Ia terbatuk hebat hingga jatuh tersungkur. Di hadapan para tamu yang terpaku, Santi memuntahkan gumpalan rambut panjang yang bercampur dengan belatung putih yang masih menggeliat. Belum sempat ia bernapas, ia kembali memuntahkan paku-paku payung berkarat yang mengucurkan darah segar dari gusinya. Sejak saat itu, kondisi Santi menurun drastis. Ia lumpuh total di hari ke-9. Kulitnya yang dulu mulus kini melepuh, mengeluarkan nanah hijau yang kental. Baskoro, pria yang ia rebut dengan segala cara, justru pergi meninggalkannya sendirian di rumah itu karena tak tahan dengan pemandangan mengerikan sang istri. Santi hanya bisa terbaring, menatap langit-langit kamar sambil melihat sosok wanita tua dengan wajah hancur yang mulai muncul di pojok ruangan, merapal mantra dalam bahasa Jawa yang dingin dan kuno. Tibalah hari ke-11, malam Jumat Kliwon yang sangat sunyi. Tepat pukul 12 malam, suhu udara turun drastis hingga napas Santi beruap. Pintu kamarnya mendadak terbuka dengan dentuman keras. Seorang wanita melangkah masuk. Bukan dukun, melainkan Lastri. Mantan istri Baskoro itu tampil dengan kebaya hitam,
Wajahnya sangat tenang, seolah sedang bertamu ke rumah kawan lama. 11 hari, San, bisik Lastri sambil berdiri di samping tempat tidur Santi yang sudah sekarat. 1 hari untuk setiap 1 tahun pengabdian yang aku berikan pada Baskoro, yang kamu hancurkan dalam semalam. Santi ingin berteriak, memohon ampun, atau sekedar menangis. Namun, kerongkongannya sudah penuh dengan kawat berduri hasil kiriman santet itu. Tiba-tiba, tubuh Santi terangkat ke udara. Melayang seolah digantung oleh tali yang tak terlihat. Ia merasakan kulitnya ditarik paksa dari dagingnya. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Itu bukan lagi sakit fisik, tapi jiwanya yang sedang dicabik-cabik. Tepat saat fajar menyingsing, semuanya berakhir. Keesokan harinya, warga yang curiga dengan bau busuk menyengat mendobrak masuk. Mereka tidak menemukan jenazah Santi. Di atas tempat tidur itu hanya ada tumpukan tulang belulang menghitam yang sangat rapuh. Seperti tulang yang sudah terkubur puluhan tahun di tanah sengketa. Di atas tulang itu, terselip foto pernikahan yang dulu tertusuk jarum. Kini sudah tertutup noda darah kering dengan tulisan di baliknya. Hutang nyawa, bayar nyawa. Lunas. Di waktu yang hampir bersamaan, beberapa kilometer dari sana, Lastri ditemukan meninggal dalam posisi duduk tenang di kursi goyangnya, memegang boneka jerami yang telah hangus terbakar. Ia membawa dendam dan keadilan hitamnya selamanya ke liang lahat. Jika suatu saat kamu merasa tidak sendirian, mungkin memang benar begitu. Dan ingat, jangan teriak.